أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح القلوب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما واسع علم الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Baitur Rahim, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan, kelancaran, kemudahan dan tentunya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita yaitu fikih dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada bulan yang lalu yaitu berkaitan dengan macam-macam sujud termasuk sujud tilawah. Kita akan masuk sekarang tentang bab solat berjamaah. Qala al-muallif nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Salatul jamaah, solat berjamaah. Tarikhu iqamatiha. Ini tanggal ataupun waktu di mana disyariatkannya atau dilaksanakannya solat berjamaah ini. Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jama'ata ba'da al-hijrati syarifah. Falaqad makatha muddata maqamihi fi Makkah 13 sanatan yusalli bi ghairi jama'ah. Lianna as-sahabata kanu maqhurin yusalluna fi buyutihim. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati aqama al-jama'ata wa wadhaba 'alayha. Jadi disyariatkannya solat berjamaah ini adalah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sementara ketika Nabi Muhammad dan para sahabat berada di Mekah, solat dilaksanakan sendiri-sendiri, belum diberjamaahkan. Di 13 tahun solatnya sendiri-sendiri karena saat itu umat Islam belum kuat. Jangankan solat berjamaah, ketahuan solat aja disiksa. Ketahuan solat saja dihabisi sebagai yang terjadi para sahabat. Jangankan sholat, tahu dia muslim saja ikut dengan Nabi Muhammad disiksa juga luar biasa, seperti yang menimpa Bilal bin Rabah misalnya. Bahkan yang menimpa keluarga Ammar bin Yasir, sampai ibunya beliau namanya Sumayyah itu sampai beliau dibunuh. Dan beliau dalam sejarahnya satu-satunya yang pertama kali dalam sejarah Islam yang pertama kali gugur syahid. Itu bukan dari laki-laki tapi dari perempuan, namanya Sumayyah. Kenapa? Bukan mempertahankan hal-hal yang lainnya, tapi mempertahankan akidah. Maka kita alhamdulillah sekarang sholat berjamaah, masya Allah, tinggal mau ya aja. Alhamdulillah tadi Pak Haji Beni sudah menyampaikan, kita tinggal mau. Dulu mau berjamaah 13 tahun di Mekah, mau pada sholat berjamaah, tapi belum memungkinkan. Karena jangankan sholat berjamaah, ketahuan orang mengikuti Nabi Muhammad saja muslim dihabisi, disiksa. Baru setelah Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah, beliau kemudian melaksanakan sholat berjamaah wa wadhaba 'alaiha, dan terus-menerus beliau melaksanakan berjamaah. Jadi pentingnya sholat berjamaah kita lihat nanti. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i as-sahihu annaha fi ma'ada salatil jum'ah fardu kifayah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i hukum melaksanakan sholat berjamaah selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ini harus ya fardu ain. Untuk sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah artinya wajib kepada setiap muslim. Tapi kalau sudah ada yang melakukan sebagiannya, 1 atau 2 orang atau 3 di antaranya, maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Nah, bahkan bukan hanya itu, la tasqutu fardiyatuha ala ahli baldati illa haitsu yaz'ar syi'aruha fa in lam tu'adda fiha mutlaqan aw addaita fi khafa athima ahlul baldati kulluhum wa wajaba al imam qitaluhum. Ini dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau seandainya
di dalam sebuah tempat, sebuah negeri, sebuah kampung itu harus ada sholat berjamaah agar yang lain tidak berdosa. Dan tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus terang-terangan karena kita sekarang udah ada aman. Misalnya di masjid kayak begini. Nah, kalau disampaikan di sini, kalau seandainya tidak ada sholat berjamaah di satu kampung, di satu negeri, di satu daerah, di satu RT mungkin istilah kita di kota ini, tidak sholat berjamaah atau melaksanakannya sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan, maka athima ahlul baldati kulluhum, semua penduduk negeri itu berdosa. Semua penduduk kampung itu berdosa. Semua penduduk RT itu berdosa. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, Bapak Ibu, kita mewakili yang lainnya yang tidak sempat sholat berjamaah dari perbuatan dosa. Kalau seandainya di Masjid Baitur Rahim ini tidak ada sholat berjamaahnya, ini misalnya satu-satunya masjid di RT berapa Pak? RT 10, satu-satunya Pak Haji Beni ya, misalnya di daerah sini, sekitar sini, nggak ada sholat berjamaah, maka semuanya berdosa yang daerah lingkungan sini. Dalam mazhab Syafi'i demikian. Ada Bapak Ibu di sini sholat berjamaah 2 orang, 3 orang, 4 orang, alhamdulillah, maka yang lain tidak mendapat dosa. Itu namanya fardu kifayah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya tidak ada sholat berjamaah di kampung tersebut, di daerah tersebut, atau ada tapi sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan, kemudian imam menyampaikan, ayolah buat sholat berjamaah, ayo buat berjamaah, enggak mau juga, maka imam wajib memeranginya. Tuh, bayangkan Bapak Ibu, sampai demikian. Syiar, jadi antara syiar dalam agama kita sholat berjamaah. Alhamdulillah, setiap 5 waktu, khususnya subuh, maghrib, isya dan subuh. Maka alhamdulillah saya yakin duhur asar juga masih ada terus di sini. Diusahakan tetap ada yang, kalau yang misalnya tidak bekerja atau segala macam, tetap ada yang konsisten 2 orang, 3 orang di sini ada tetap melaksanakan sholat berjamaah dan ada azan tetap demikian. Hukumnya fardu kifayah. Yang lain mazhab Hambali mengatakan wajib ain, fardu ain. Bagi laki-laki tentunya. Ini bukan bagi perempuan. Bagi laki-laki yang mukim, yang tidak sakit, harus menurut mazhab Hanafi. Mazhab yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Wal aslu fi masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Hadza fi shalatil khauf. Wa idza warada al-amru bi iqamatil jama'ati fil khaufi kanat fil amni aula. Ini Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 102 tetap memerintahkan dilaksanakan sholat berjamaah sekalipun ketika dalam keadaan mau perang. Ketika mau perang, di musuh di depan. Kita umat Islam sebelah sini misalnya. Di depan musuh mau memerangi kita. Allah tetap memerintahkan sholat berjamaah, saking pentingnya sholat berjamaah. Padahal dalam keadaan dia siap, boleh jadi musuh tiba-tiba menyerang kita. Namun dalam Islam tetap dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sedang keadaan mau perang saja tetap dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah, maka apalagi kita dalam keadaan aman. Dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jama'ati tafdhulu salatal fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah yaitu keutamaannya melebihi salat sendiri dengan 27 derajat. Kemudian di sini juga dikatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwaza 'alaihim asy-syaitan, fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun dalam satu kampung ada 3 orang atau lebih, kemudian tidak ada sholat berjamaah di dalamnya, kecuali semuanya telah dikuasai oleh setan. Sehingga tidak ada berjamaah. Nah, kemudian kata Rasulullah, ayo laksanakan sholat berjamaah, berjamaahlah kalian, karena serigala itu memakan kambing yang menyendiri, yang tidak berjamaah. Nah, kalau yang berjamaah nggak takut dia, maka berjamaah, penting berjamaah. Sampai Imam Ali pernah mengatakan, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil binizam. Kebenaran atau hal yang benar yang al-haq, tapi kalau tidak berjamaah, tidak terorganisir dengan baik, tidak berjamaah, itu akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang berjamaah dan terorganisir. Ini pentingnya. Jadi dengan ada berjamaah ini adalah di antara hikmahnya agar kita saling kenal, hidup rukun, hidup bersosial dan lain sebagainya.
Kemudian al-a'dzarul maqbulah fit takhalluf an salatil jamaah. Apa uzur-uzur yang diperbolehkan kita tidak salat berjamaah? Nah, ini diantaranya disampaikan di sini adalah kal matar wa rihin 'asifin bilailin wa wahlin syadidin fit tariq. Kalau ada hujan deras atau misalnya ada badai atau ada lumpur yang susah sekali untuk bisa jalan. Nah, tapi di kita alhamdulillah ini bisa diatasi semuanya. Kalaupun hujan deras ada payung. Kalau dulu pada masa Nabi Muhammad SAW daerah berjauhan, kemudian juga belum tidak seperti yang sekarang kita. Kalau sekarang kita alhamdulillah masih ada payung, jadi tetap usahakan meskipun hujan deras kita ke masjid. Bahkan dengan adanya hujan deras ini kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami menurunkan air hujan itu air yang penuh berkah. Kita sambut berkah itu apa? Dengan syukur kepada Allah. Di antara wujud syukur kepada Allah dengan sholat berjamaah. Terima kasih Allah atas nikmat hujan ini. Terasa beberapa bulan yang lalu ketika tidak ada hujan, waduh, ya Allah Akbar. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, di daerah saya, di daerah Sawangan dekat Bogor, hujan terus-terusan. Oh, alhamdulillah, oh, senang sekali mendengar acara hujannya semuanya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, syurutu man yuqtada bihi. Nah, ini syarat-syarat imam. La budda fi man yakunu imaman an tatawaffara fihi syurutun muayyanah aktsaruha nisbiyyah hasab hal ma'mum wa nulakhisu fi al-umur al-taliyah. Ini ada beberapa syarat imam. Kita kalau menjadi imam apa di antara syaratnya? Pertama, an la ya'lama al-muqtadi butlana salati imamihi aw ya'taqidu dzalik. Jadi kita sebagai makmum tidak yakin, tidak mengetahui secara yakin batalnya salat imam. Kalau kita yakin sholat imam ini batal, jangan ikut. Jadi misalnya, maaf, kita lihat, kita tadi bareng-bareng dengan bapak tersebut, dia kentut kedengaran oleh kita. Kita lihat dia gak wudu misalnya, lupa mungkin. Tiba-tiba dia jadi imam misalnya. Kita yakin dia ini batal sholatnya karena dia tidak wudu. Tidak wudu misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Kita jangan bermakmum dengan dia. Jangan bermakmum. Kalau kita yakin. Tapi kalau kita tidak yakin jangan. Kalau tidak yakin tetap kita ikut. Ini kalau yakin. Nah, jadi alla ya'lamal muqtadi butlana salati imamihi aw ya'taqidu dzalik. Misaluhu an yajtahida ithnani fi jihatil qiblah fa'taqada kullun minhuma anna al-qiblah fi jihati ghairi allati taqada al-akhar fala yajuju an yaqtadi ahaduhuma bil akhar. Misalnya berbeda tentang masalah kiblat. Menurut yang satu kiblatnya ke sana. Yang satu saya yakin kiblatnya ke sana. Enggak tetap juga, ayo kita diskusi, enggak nyambung juga. Menurut saya ke sana, menurut saya ke sana. Nah, kalau demikian sholatlah sendiri-sendiri. Nah, jangan ya udahlah, kalau gitu saya ngalah aja. Enggak, harus dia pindah dulu keyakinannya. Yakinnya bukan ke sana, tapi sekarang ikut dia, yakinnya ke sana, baru berjamaah. Nah, kenapa? Karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sah sholat. Dalam mazhab Syafi'i bahkan sebagaimana telah kita bahas, kalau misalnya ada sedikit saja dari gerakan sholat kita tidak menghadap kiblat, maka sholatnya harus diulang. Misal kita sholat sedang kesana, Allahu Akbar, tiba-tiba oleh tuan rumah, Pak, sholatnya, atau oleh yang masuk ke masjid, Pak, kiblatnya salah, dimiringkan ke sana kan. Nah, kita udah mulai takbir tadi. Dalam mazhab Syafi'i, maka sholat yang tersebut harus diulang karena tidak menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kata, Pak, maaf, kiblatnya bukan ke sana tapi ke sana. Kemudian salah. Apa yang harus dilakukan? Diulang dalam mazhab Syafi'i. Karena syarat sah sholat. Baik. Yang kedua, alla yakuna ummiyan wal muqtadi qari. Imamnya itu jangan ummi. Apa ummi di sini? Wal maksud bil ummi huna man la yutqinu qira'atal Fatihah. Yaitu orang yang tidak bagus, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jadi ummi itu namanya. Jika artinya kalau imamnya ummi, tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, khususnya yang bisa mengubah arti. Kalau panjang pendek mungkin nggak terlalu. Ini khususnya ketika tasydid, ketika makharijul huruf misalnya. Kemudian iyyaka misalnya. Maka para ulama sampai menghitung berapa tasydidnya di dalam Al-Fatihah. Maka di sini bihaitsu yakhillu bi qiraatiha ikhlalan yufawwitu harfan atau syiddatan atau nahwa dzalik. Jadi hurufnya misalnya kurang atau tasydidnya. Misalnya mohon maaf sekali lagi. Kalau misalnya membaca
ain menjadi nga. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Ar-Rahman, tapi kalau misalnya Ar-Rahman agak kepanjangan masih mending, nggak mengubah arti, madnya masih demikian. Tapi kalau tasydidnya atau hurufnya diganti, atau misalnya sin menjadi shad, ihdinas siratal sin kan, bukan ini baca mustaqim, misalnya mustaqim, mustaqim. Nah itu tidak boleh. Nah itu namanya ummi. Jadi imam ini pastikan dia mampu membaca rukun sholatnya khususnya Al-Fatihah dengan baik, khususnya tasydidnya dan hurufnya, jangan sampai mengubah arti. Nah, misalnya sekarang kita sedang di stasiun kereta nih, stasiun kereta KRL, kan datang waktu sholat, masya Allah berkumur, karena nggak ada imam rotib. Mohon maaf. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini pentingnya imam rotib. Untuk di Masjid Baitul Rahim ada imam rotib. Imam rotib itu imam apa? Imam tetap. Imam tetap. Dan hukum dalam imam tetap, siapapun tidak boleh menjadi imam kecuali ada izin dari imam tetap. Meskipun yang di belakang itu ulama besar, nggak boleh. Aturannya begitu dalam fikih Islamnya. Kecuali satu, penguasa, Pak RT misalnya, Pak RW, Pak Lurah, penguasa daerah, baru dia boleh tanpa izin juga. Kenapa? Karena wilayah ini milik dia. Nah, tapi untuk yang lain sekalipun dia lebih alim, lebih bagus bacanya, tidak boleh maju kecuali ada izin dari imam rotibnya. Kecuali kalau nggak ada imam rotib, boleh siapa saja. Tapi yang paling bagus ada imam rotib, karena banyak hukum yang berkaitan. Misal ini sering terjadi Bapak Ibu ini. Di masjid ini udah ada imam rotib misalnya. Kita ini buru-buru nih, mau kerja ini, berangkat kerja, sering terjadi. Belum komat di sini, karena misalnya 10 menit. Akhirnya bapak-bapak sholatlah berjamaah, membuat jamaah duluan. Imam ratib belum memulai jamaah. Udah kita berdua aja, berjamaah berdua aja yuk. Allahu Akbar. Kata para ulama itu gak sah berjamaahnya. Kenapa? Karena di masjid ini ada imam ratib dan dia belum memulai jamaah. Maka oleh karena itu, kalau kita mau berjamaah duluan, jangan di masjid, di halamannya, atau di rumah, atau di mana saja. Tapi jangan di dalam masjid ini. Kenapa? Karena di masjid ini ada imam ratibnya, imam yang resminya. Di mana jamaah tidak boleh dilaksanakan kecuali jamaahnya itu pertama dan dimulai oleh imam tetap di masjid itu. Kecuali kalau di masjid itu nggak ada imam tetapnya, nah, itu nggak ada masalah, sah yang tadi, nggak sah yang tadi. Nah ini ada hukum, nanti kita akan bahas lebih insya Allah berikutnya. Namun di sini adalah bahwasanya imamnya itu harus bagus bacaannya, khususnya di dalam Al-Fatihah saja, karena itu yang rukun. Kalau yang surat nggak ada masalah. Karena surat itu termasuk apa? Sunnah. Di Al-Fatihahnya yang harus betul bacaannya. Nah, kalau seandainya makmumnya lebih bagus bacaan Al-Fatihahnya, bukan lebih bagus bacaan suaranya, bukan. Pas bacaan apa namanya? Tajwid di makhraj hurufnya, tasydidnya, imamnya tidak betul bacaannya, misalnya ada yang kurang hurufnya atau tasydidnya, maka makmum yang lebih bagus tidak sah berjamaahnya. Kebayang Bapak Ibu, sampai demikian tidak sah berjamaah. Jadi artinya apa? Kalau makmumnya lebih bagus, tapi awas, bukan lebih bagus suaranya, bukan suaranya. Cara membaca Al-Fatihahnya tepat, khususnya tasydidnya, hurufnya. Tapi kalau makmumnya sama dengan dia bacaannya, misalnya beliau nilainya misalnya 70, makmum juga 70 udah baca Al-Fatihahnya, atau mungkin nilai makmumnya 20, 30, sah sholatnya. Oh, ini dalam mazhab Syafi'i demikian. Jadi oleh karena itu jangan heran kalau misalnya kalau sekarang terjadi begini. Kita kan di KRL nggak tahu tuh imamnya, nggak ada imam tetap. Ada yang majulah jadi imam. Allahu Akbar. Pas baca Al-Fatihahnya, astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin misalnya imam. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi him Maliki misalnya yaumiddin, tuh nggak dia. Kemudian bacaan haknya diganti ha, shad diganti sin. Udah kita udah Allahu Akbar. Kita insya Allah bacaannya lebih bagus karena biasa tahsin dengan Ustaz Syamsi. Misalnya, nah, ya. Ini gimana ini? Ini berjamaah udah mulai. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i saya nggak boleh ini berjamaah dengan beliau. Apa yang kita lakukan untuk menghindari fitnah? Lanjutkan aja dengan beliau. Setelah salam baru Bapak ulangi sholat tadi. Kalau Bapak ingin tetap dengan mazhab
Syafi'i, itu lebih bagus. Kenapa? Karena kalau bapak ibu sholatnya di baris pertama lagi, ini ada 5 saf, tiba-tiba imamnya begitu, saya niat sendiri aja. Akhirnya bapak di tengah-tengah berjamaah sholat sendiri, yang lain berjamaah, akan menimbulkan fitnah. Mungkin tiba-tiba selesai, ini aliran sesat, mungkin bisa begitu. Itu berbahaya fitnah. Jadi bapak ibu ikut aja dengan imam sampai selesai, kemudian agak nyingkir ke belakang, jangan memelukai perasaannya, kita sholat sendiri. Jangan kemudian udah selesai, aduh bacaan imam sholat lagi, usolli fardhu zuhri dikerasin lagi. Nah, itu menyakiti, nggak demikian. Jadi ada adabnya juga, kita dalam ajaran Islam ada adabnya. Jadi oleh karena itu, maka nanti boleh jadi ada sholat sendiri lebih bagus dari sholat berjamaah. Kapan keadaan seperti ini? Ini imamnya, ya Allah Akbar, bacaannya, baru kita mau sholat, bacaannya nggak bagus. Kemudian kita cari jamaah nggak ada lagi. Dalam mazhab Syafi'i sebaiknya sendiri dia sholatnya. Karena kalau dia berjamaah dengan dia, maka tidak sah berjamaahnya. Bukan imamnya, makmumnya. Makmum yang tadi yang paling bagus bacaannya. Adapun makmum yang lainnya yang bacaannya sama dengan nilainya imam atau mungkin lebih rendah, aman, sah semuanya. Kalau begitu kau usah belajar tahsin katanya. Enggak usah belajar tahsin. Karena hukumnya berbeda sekali. Hukumnya berbeda. Nah, demikian orangnya. Maka oleh karena itu pastikan, nanti ini bukan hanya berkaitan dengan itu. Memang kalau kita lihat dalam buku fikih zaman sekarang agak susah diterapkan. Termasuk imam fasik nanti. Imam yang melakukan dosa besar. Atau sering melakukan dosa kecil tapi terus menerus, fasik namanya. Itu nanti kita akan bahas. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh juga berjamaah dengan dia. Cuma zaman sekarang kalau dicari demikian susah juga. Biasanya kita nggak berjamaah ya. Karena kata para ulama yang berkaitan dengan fasik ini dasar sekali aturannya. Dan ini zaman sekarang agak susah. Tapi kita akan bahas nanti. Yang jelas adalah pertama, alla yakuna ummiyan wal muqtadi qari, bahwa syarat dalam berimam ini imamnya bukan yang ummi, bukan yang tidak bisa baca Al-Fatihah, dan makmumnya yang bisa baca Al-Fatihah. Jangan demikian. Jadi pastikan bahwa imam itu adalah sama dengan makmum paling tidak bacaan Al-Fatihahnya. Kalau tidak, maka tidak membuat tidak sah salatnya. Kemudian Allah yakuna, ini mohon maaf, tapi jangan berarti begini sekarang. Bapak sekarang sholat nih di KRL, saya gak mulai sholat, tunggu dulu bacaan imamnya sampai mana ini bagusnya. Mau mendengar Al-Fatihahnya seperti apa nih? Enggak, jangan, ikuti aja untuk menghindari fitnah. Dan yang kedua, keutamaan berjamaah di awal itu lebih besar. Jadi kita berjamaah daripada nunggu beberapa detik, dengan mulai langsung, tentu yang mulai langsung lebih bagus Pak. Adapun nanti tiba-tiba mendapatkan demikian, nah Bapak Ibu misalnya saya ulangi lagi, silahkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi pastikan mengulangi itu kalau misalnya dia tidak benar dalam huruf atau tasydid yang mengubah arti. Nah, baik, yang berikutnya alla yakuna imra'atan wal muqtadi rajulun. Nah, ini tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Ini tidak sah juga, nggak boleh. Fa in kana al-muqtadi aidan imra'ah jaza iqtida' kullin minhum bil akhar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la tu'ammanu imra'atun rajulan. Tapi kalau makmumnya juga perempuan enggak ada masalah. Perempuan boleh jadi imam, boleh. Kapan? Ketika makmumnya perempuan. Meskipun nanti dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Maliki misalnya, tidak sah perempuan sholat berjamaah sesama perempuan. Kalau dalam mazhab yang lain, termasuk dalam mazhab Hanafi. Jadi perempuan nggak boleh misalnya dalam mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, udah ada berjamaah khusus ibu-ibu, nggak boleh. Tapi tetap imamnya harus laki-laki. Untung dalam mazhab Syafi'i aman untuk hal itu. Jadi kalau perempuan membuat jamaah perempuan semuanya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Itu tidak sah. Tidak diperbolehkan demikian. Dengan dalil tadi la tu'ammanu imra'atan rajulan, perempuan jangan mengimani laki-laki. Nah, bukan berarti ini diskriminasi perempuan. Nah, enggak. Ya karena juga kalau imamnya perempuan gimana juga laki-laki di saat pertama misalnya, apalagi suaranya juga belum, banyak hal yang lainnya. Bukan, ini bukan berarti diskriminasi, tidak. Karena perempuan boleh menjadi imam untuk perempuan yang lainnya.
Nah, kemudian yang berikutnya minal sifatil lati yustahabu an yatahalla bihal imam. Nah, sifat-sifat yang perlu diperhatikan oleh seorang imam. Ini yang dianjurkan. Pertama, yujdaru ayyakuna imamul qaumi afqahahum wa aqra'ahum wa aslahahum wa asannahum. Ini syarat-syarat yang sebaiknya, bukan harus, sebaiknya ada dalam imam. Pertama adalah yang paling faqih, yang paling paham fikih sholat, didahulukan. Jadi dia bacaan Al-Fatihahnya bagus, benar gak? Kemudian, tapi suaranya mungkin tidak terbagus, tapi paham masalah fikih sholatnya. Ada yang satu bacaan Al-Fatihah juga bagus, benar, cuma lebih bagus suaranya. Dari fikih sholatnya kurang. Dalam mazhab Syafi'i yang paling baik dahulukan di mana? Yang paling faqih, yang paling paham berkaitan dengan fikih sholatnya. Loh, kenapa? Karena kalau bacaan Al-Fatihah itu cuma dibaca pas Al-Fatihah, misalnya rakaat pertama dan kedua saja yang dikeraskan di maghrib bisa. Sementara fikih sholat itu diperlukan dalam semua sholat, termasuk dalam membaca Al-Fatihah. Karena sebagai telah kita singgung dalam mazhab Syafi'i misalnya, membaca Al-Fatihah ini diantara syarat sahnya juga harus mualah, berurutan, beriringan. Tidak boleh kemudian diselang. Misalnya agar kita sholat khusyuk, gambarkan, bayangkan semua keinginan kita. Kan suka ada begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu mohon pertolongan. Berhenti sebentar. Gambarkan keinginan-keinginan kita. Ungkapkan kepada Allah, minta kepada Allah, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Terus ya Allah, aduh samatan, aduh hutang misalnya, ini kreditur ini, punya ini, anak bos, segala macam, istri, semua keinginan. Ya Allah berikan kemudahan semua. Berhenti. Baru ihdinas siratal mustaqim. Kata para ulama khusus dalam mazhab Syafi'i, bukannya khusyuk sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah harus beriringan, berurutan, jangan diselang. Jadi itu ada fikihnya. Nah, ini tentu hanya memahami dari segi orang yang fakihnya. Maka dalam mazhab Syafi'i yang diutamakan yang paling fakih, baru aqra'ahum, yang paling bagus bacaannya. Nah, tapi tentu yang fakih itu apa? Yang betul bacaan Al-Fatihahnya. Wa aslahahum, dan yang paling soleh misalkan. Wa asannahum, dan paling sepuh umurnya. Kata para ulama, di antara orang-orang yang mustajab doanya, Bapak Ibu, itu adalah yang paling tua umurnya. Maka para ulama seringkali mengatakan, perbanyaklah minta didoakan oleh orang-orang tertua di kita. Nah, di kampung kita kan suka begitu. Ada orang yang paling tua, 90, kita datang minta doakan. Demikian kata para ulama. Karena orang yang paling tua usianya itu termasuk di antara yang paling mustajab doanya, biidznillah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, kaifiyatil iqtida, bagaimana cara mengikuti atau berjamaah. La yatahaqqaqul iqtida al-masyru illa bi syurut wa kaifiyat yang bagi mura'atuha wa hiya katsiratun nulkhis wa fi ma yali. Nah, ini di antara cara mengikuti imam, cara dalam berjamaah. Yang pertama, alla yataqaddamal ma'mumu 'alal imani fil makan. Makmum tidak boleh mendahului imam dari tempat sholatnya, tempat berdirinya. Misalnya imam di sini, dia di depan di sini. Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau seandainya sholat yang di luar, kalau misalnya masjidnya sampai keluar, pastikan makmum itu yang di luar tidak mendahului imam. Ini misalnya, berarti makmum di sebelah sini nih. Jadi jangan sampai dia di depannya. Karena dalam mazhab Syafi'i bisa membuat sholatnya tidak sah. Kalau seandainya posisi duduk berdirinya makmum di depan imam, Fa in taqaddama alaihi batala iqtida'uhu. Kalau seandainya makmum mendahului imam dari segi tempat berdiri sholatnya, batala iqtida'uhu, maka batal berjamaahnya, batal maksudnya mengikuti imamnya. Tapi dia nggak perlu wudu lagi. Tapi dia batal mengikuti imamnya, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wal i'timamu al-ittiba' wa huwa la yakunu illa haitsu yakunu tabi mutaakhiran. Lakin la taduru musawatu lahu fil mauqif wa in kana ma'a dzalika al-karaha. Nah, ini ketika dikatakan imam untuk diikuti, berarti tempatnya pun ya harus mengikuti, jangan di depan imam. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya antara imam dan makmum sama sejajar?
Maka kata dalam mazhab Syafi'i sah sholatnya tapi makruh kalau sejajar. Tapi kalau makmum lebih dahulu tidak sah. Maka yang paling aman makmum di belakang. Lalu apa ukurannya? Depan belakangnya tumit, Bapak Ibu. Tumitnya. Jadi bukan ujung apa namanya? Ujung jari kakinya, bukan. Karena ada orang yang kakinya panjang. Kakinya panjang. Jadi kalau misalnya dia misalnya saya pendek nih Bapak. Saya jadi imam misalnya nih. Tumit saya di sini. Ini si Bapak tumitnya juga di belakang tumit saya, tapi ujung kakinya di depan kaki saya. Ujung kakinya depan ujung kaki saya. Saya pernah juga beberapa kali kaget juga, akhirnya kurang khusus juga suatu liatin kaki dia panjang banget tuh gitu. Nah, jadi misalnya dia tumitnya di belakang saya, karena sholatnya sendiri, tumitnya di belakang saya, tapi kakinya sampai lonjor ke depan. Orangnya tinggi. Nah, bagaimana kalau demikian? Tidak ada masalah, karena ukurannya apa Bapak Ibu? Ukuran tumit. Tapi yang paling baik agak mundur aja juga lebih bagus, agak mundur sedikit sehingga tumit di belakang dan ujung kaki juga di belakang, dia tidak mengganggu kekhusyuan imamnya. Imamnya ini kok kaki panjang sekali misalnya. Nah, jadi kalau bersamaan begini boleh sah sholatnya, tapi makruh. Tapi kalau makmum maju lebih dahulu, ukurannya tumit tidak sah, maka usahakan di belakang. Jadi itu kalau sendiri. Kalau tentunya berdua bertiga mundur di belakang, lebih aman ya. Kalau berdua bertiga berjamaahnya aman. Yang berikutnya adalah ini hadis-hadisnya yang tadi amma jama'atun nisa. Ini juga di sini dikatakan wa in kana wa inna ma yundamu takhallufu bil akib sudah wa yusannu an la yazida ma bainal imam wal ma'mum ala thalathati dhira'. Nah, disunnatkan antara imam dan makmum itu jaraknya tidak lebih dari tiga lengan, ya kurang lebih 50 cm, setengah meter. Jadi misalnya ini imam, ini kaki beliau di sini imam, ini makmum. Nah, ini kan antara imam dan makmum tidak terlalu jauh, khususnya pas sujudnya. Jadi jangan sampai misalnya imam di sini, makmum di sana. Atau di ujung sana. Diusahakan antara imam dan makmum kalau bisa disunatkan, bukan harus disunatkan berapa? 50 cm saja jaraknya. Jadi jangan lebih dari itu. Tapi kalau lebih sah enggak sah, enggak ada masalah. Ini disunatkan, bukan syarat sahnya. Disunatkan sebaiknya, enggak terlalu jauh juga. Amma jama'atun nisa fataqifu imamatuhunna wasatahunna. Adapun kalau jamaahnya perempuan, di mana posisi imam? Imam itu tengah-tengahnya. Enggak kayak laki-laki di sini depan, enggak. Ini jamaah perempuan misalnya, mohon maaf di beberapa perempuan. Nah, imam majunya sedikit segini aja, maju aja sedikit sehingga tumitnya agak di depan. Jadi bukan di depan begini kalau untuk jamaah perempuan, bukan kayak laki-laki. Jadi tetap dia sama dengan saf pertama, cuma dia agak maju sedikit. Tapi tidak seperti laki-laki di sini enggak. Nah, agak maju sedikit, berdiri di tengah-tengahnya. Ini demikian. Wa yukrahu wuquful ma'mumi munfaridan fi saffin wahdahu bal yadkhulu saffin wajada sa'atan wa illam yajid sa'af fa inna yundabu an yajura syakhsan wahidan min saff ilaihi ba'dal ihram. Jadi dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i kalau ada makmum sholat sendirian di belakang saf. Misalnya saf udah penuh nih, kita datang sendiri. Dan kita nggak mendengar ada orang di toilet misalnya, dan kita juga nggak tahu nih akan ada orang datang atau tidak. Maka dalam mazhab Syafi'i sholat dia sendiri sampai imam selesai. Apa hukum orang yang sholat sendiri di belakang saf? Sah tapi makruh. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak sah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Maka yang paling baik kalau kita datang sendirian, saf udah penuh, kemudian kita lihat, perhitungkan kira-kira nih orang akan datang enggak? Karena kita baru saf pertama, insya Allah orang akan datang nanti berjamaah bareng dengan kita. Enggak apa-apa kalau begitu, enggak usah narik di depan. Tapi kalau seandainya kita ini udah rakaat terakhir, kemudian juga biasanya yang berjamaah memang cuma ini aja, yang lainnya enggak ada, sebaiknya apa? Yang sendiri tadi maju ke saf pertama kalau masih ada kosong. Kalau tidak ada kosong maka narik yang belakang. Tapi dikatakan sebaiknya dilakukan ba'dal ihram, setelah takbiratul ihram. Jadi bukan nepuk dulu kemudian biar ke belakang, tapi apa? Takbiratul Allahu Akbar kemudian nepuk.
ke belakang, atau bukan nepuk, narik sedikit pelan-pelan. Dan yang di depannya harus paham. Maka kata beliau, hadza in ra'a annahu yuwafiqu wa illa fala yajruhu bal yumtana'u li khaufil fitnah. Ini kalau kita tahu ini orang yang ditarik ini adalah memang biasa ikut kajian, jamaah di sini udah paham, sehingga kita tepuk atau kita tarik pelan-pelan. Tariknya juga bukan tarik begitu kan, tepuk begini, enggak juga paham, tarik sedikit. Ternyata dia mungkin gini. Misalnya, apa yang kita lakukan? Jangan emosi kitanya. Jadi tarik gak mau. Kalau demikian apa? Biarkan saja. Bahkan bukan hanya itu, kata beliau, kalau seandainya kita tahu ini bapak ini, kita nggak tahu ini, atau biasanya bapak ini kalau ditarik gak pernah mau ini, misalnya, udah soalnya sendiri jauh saya narik. Li khaufi wuqu'il fitnah, karena khawatir fitnah terjadi apa? Berantem nantinya. Atau artinya mungkin ketika sholatnya dia begini, kita tarik begini lagi. Nah, itu hal yang demikian. Jadi kita melihat keadaan makmumnya. Karena terkadang ada makmum juga yang nggak paham. Ada yang nggak paham. Mungkin bapak ibu alhamdulillah sudah paham. Ini ada orang baru semangat berjamaah, ditepuk begini, begini juga begini. Paling tidak berdiri itu, nggak diam juga. Nah kalau demikian nggak usah maksa, nggak usah maksa. Mau cari yang keduanya silahkan. Kalau enggak juga ya sendiri aja nggak apa-apa. Karena daripada menimbulkan fitnah. Karena dalam mazhab Syafi'i, orang yang sholat sendiri di belakang saf, sendirian di belakang saf, sah sholatnya, meskipun makruh. Ya, hanya di sini nepuknya kalau memungkinkan, yaitu setelah kita takbiratul ihram, setelah kita mulai sholat. Karena kalau seandainya kita belum takbiratul ihram, belum mulai sholat, kita belum sholat ini, kita tepuk. Kenapa nepuk-nepuk orang yang sholat coba? Kenapa nepuk-nepuk orang yang sholat? Gak ada alasan, itu gak diperbolehkan, karena dia sedang sholat. Nah, sekarang diperbolehkan, kenapa? Karena kita sudah memulai sholat, itu diantara sebabnya. Ya meskipun dalam prakteknya mungkin ya kita menyesuaikan saja. Meskipun yang paling fikihnya, yang paling aman, kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita tepuk. Tepuknya juga, seperti kita jelaskan, bukan goyang banyak, sekali aja, tepuk sekali. Enggak juga, berhenti sebentar, tepuk lagi sekali lagi, enggak mau juga, udah, enggak usah lanjutkan. Daripada menghindari terjadi fitnah. Kemudian an yutabi'ahu fi intiqalatihi wa sa'i arkan al-fi'liyah. Wa dzalika bi an yata'akhkhara ibtida' fi'l ma'mum an fi'l imam wa yataqaddama ala faraghihi fa in ta'akhkhara ma'mum 'ala al-imam qadra ruknin quriha dzalik wa in ta'akhkhara anhu qadra ruknaini tawilaini kan raka'a wa i'tada thumma sajada wa rafa'a wa la yazal ma'mum waqifan min batalat salatu. Nah, ini yang berikutnya adalah bahwa makmum harus mengikuti imam. Usahakan Bapak Ibu ya, di sini disampaikan bahwasanya makmum ini jangan mendahului imam, jangan bareng imam, tapi berakhir Allahu Akbar, begitu baru Bapak Ibu Allahu Akbar. Nah, khususnya pas takbiratul ihram. Jangan sampai imam Allahu Akbar mau ruku, gitu lalu ruku duluan, tidak. Nah, kemudian juga imam misalnya Allahu Akbar, begitu baru kita Allahu Akbar. Nah, tidak boleh kita mendahuluinya atau makruh kalau bareng Allahu Akbar. Sami Allah. Enggak. Karena imam itu untuk diikuti, namanya diikuti dia duluan, baru kita mengikutinya. Nah, kemudian termasuk juga fa in ta'akhkhara ma'mum an imam qadra ruknin kuriha dzalik. Kalau seandainya makmum terlambat dan imam satu rukun, maka makruh. Misalnya, biasa sujud terakhir atau pas sujudnya lama banget. Imam benar-benar di Allahu Akbar, kita masih sujud terus. Banyak doa misalnya. Enggak. Itu makruh. Jadi kalau sholat berjamaah, Bapak imam berdiri Allahu Akbar, jangan lama-lama berdiri aja langsung. Jadi jangan sampai lama-lama, jangan sampai terpaut satu rukun. Atau pas ruku, Sami Allahu liman hamidah, kita masih ruku, Allahu Akbar sujud, kita masih ruku, makruh enggak demikian. Jadi oleh karena itu sebaiknya ketika Bapak Ibu misalnya khususnya pas sujud, karena dianjurkan memperbanyak sujud, kalau pas berjamaah tidak lama-lama. Sesuaikan dengan imam Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar. Nanti Bapak pas sholat sunat bebas. Kalau sholat sunat bebas, mau berapa lama pun silahkan. Kenapa? Sholat sunat sendiri. Ketika berjamaah ada aturannya, kita mengikuti imam. Nah, kemudian wa in ta'akhkhara anhu qadra ruknaini tawilaini ka'an raka'a wa i'tadala thumma sajada wa rafa'a
wa la yazal ma'mum waqifan min duni udhrin batalat salatuhu. Makmum berdiri, imam udah ruku, kemudian imam sudah i'tidal, kemudian imam sudah sujud. Tuh berapa terpautnya? Ruku, i'tidal, sujud. Ini rukun yang panjang. Ruku panjang, i'tidal pendek, sujud panjang. Kemudian habis sujud duduk, Allahu Akbar, duduk. Makmum masih berdiri, batal salatnya. Jadi kalau terpaut dua rukun panjang. Dua rukun panjang apa Bapak Ibu? Semua rukun salat panjang kecuali dua. Duduk di antara dua sujud dan i'tidal. I'tidal itu yang sami Allahu liman hamidah. Ini jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Bahkan ada batasannya, i'tidal ini jangan sampai lebih panjang dari kita berdiri sholat. Yaitu pas baca Al-Fatihah tadi dan surat. Termasuk duduk di antara dua sujud jangan lebih daripada bacaan tasyahud kita. Itu rukun yang pendek, i'tidal dan sujud. Nah, kalau ada orang misalnya dia ketinggalan dua rukun yang panjang, kalau dia berdiri misalnya, imam ruku, ini rukun panjang, satu. Sami Allah, ini rukun pendek, yang dihitung. Sujud rukun panjang, dua. Ketinggalan dua rukun, kemudian imam berdiri, bangkit. Nah, berarti udah dua rukun ketinggalan yang panjang, batal sholat makmum. Atau misalnya sekarang, nah, misalnya ada makmum, misalnya sedang kita ambil contohnya yang mana, yang sujud misalnya di rakaat pertama, sujud, makmum sujud, imam bangun, Allahu Akbar, tuh ini berdiri, Bismillahirrahmanirrahim. Atau mungkin sholat yang nggak disirkan, duhur, berdiri, makmum masih sujud, ini rukun panjang, satu. Allahu Akbar, dia ruku rukun panjang, makmum masih sujud juga, tuh ini dua. Kemudian imam sami Allah, berarti udah berapa rukun Bapak Ibu yang panjang? Udah dua. Makmum masih sujud, batal sholat makmum. Nah, jadi itu artinya bahwa di sini dalam berjamaah itu perlu untuk memperhatikan hal itu. Amma idza kana li ta'akhuri udhrun bi an kana bati'an fil qira'ah falahu an yatakhalaf 'anil imam bi salasati arkan. Nah, sekarang kalau pas bacaan Al-Fatihah, makmum bacaan Al-Fatihah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya kilat. Kita baru imam bisa udah baca surat. Kita baru Al-Fatihah. Bacanya cepat. Allahu Akbar, ruku. Kita masih Al-Fatihah, teruskan. Sami Allah, sujud. Nah, ini diperbolehkan untuk agak lambat, tapi maksimal 3 rukun. Kalau dia memang terlambat dari imamnya karena ada uzur, ada sebab, misalnya lama bacaan Al-Fatihahnya. Ini misalnya ada makmum yang bacaannya pelan-pelan, sehingga agak perlu waktu lama, sehingga imam ini misalnya dia udah ruku, 1, i'tidal gak dihitung karena pendek, sujud 2, bangkit dari sujud yang kedua 3, baru bangun lagi ke atas, nah itu baru batal. Jadi kalau untuk yang terlambat karena ada uzur, di antaranya lambat bacaan Al-Fatihahnya, baru batal sholatnya kalau tertinggal berapa rukun? 3 rukun. Tapi kalau seandainya nggak ada uzur, nggak ada sebab, dia aman, gak ada masalah, bukan karena lambat Al-Fatihah atau yang lainnya, tidak boleh lambat dari imam, jangan sampai 2 rukun. 2 rukun yang panjang. Kalau sampai 2 rukun yang panjang, batal sholatnya. Kalau uzur sampai 3. Yang ketiga, al-ilmu bintiqalatil imam, mengetahui yaitu gerakan pindah imam. Wa dzalika bi an yarahu aw yara ba'dha shaf aw yasma' mubalighan. Jadi kalau seandainya dia melihat imam, atau misalnya melihat saf, atau mendengar mubaligh. Kalau ada orang berjamaah, misalnya di masjid ini yang terjadi sekarang, lantai 2 di bawah, pengeras suaranya mati, nggak ada kabar, kita nggak tahu gerakan imam ini apa, ini sami Allah atau tidak, nggak bisa melihat juga, itu tidak sah berjamaahnya. Jadi berjamaah itu baru sah kalau apa? Kalau makmum mengetahui gerakan imam, baik karena melihat saf di depan kita, atau mendengar ada mubaligh itu mungkin sekarang termasuk pengeras suara, atau melihat misalnya sebagian saf tadi, atau melihat imam. Makanya inilah fungsinya kalau kita di masjid Bapak Ibu, seperti ini, ada misalnya ada dikasih kaca.
Jadi masih melihat dia ke depan. Yang di ruang sana dia bisa melihat sop di depan. Jadi jangan sampai dibuat tembok semuanya. Tapi untungnya kita sekarang, zaman sekarang ada pengeras suara, jadi aman. Jadi sekalipun dia di mana, dia tahu gerakannya. Cuma gerakan pengeras suara kan tidak seperti kita melihat saf. Karena gerakan suara semuanya sama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ruku, padahal dia udah sujud. Allahu Akbar. Maka bagusnya tetap melihat ada tempat makmum itu, melihat ada ke saf di belakangnya atau di depan dia. Maka kalau kita berangkat ke masjid-masjid, misalnya Masjid Al-Azhar atau masjid yang lainnya, biasanya tempat untuk berjamaah perempuan atau khususnya yang di tempat agak belakang itu di depannya itu gak dengan tembok tapi dengan kayu-kayu yang ada bolong-bolongnya kecil. Tujuannya perempuan ini ketika ikut berjamaah, dia biar sah berjamaahnya melihat saf di depan dia. Melihat saf di depan dia, karena kalau dengan suara saja gak cukup. Boleh aja kalau sami Allahu liman hamidah udah jelas. Tapi pas Allahu Akbar, mau ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, bangkit dari sujud Allahu Akbar. Kita nggak mengetahui kecuali dengan hal itu. Nah sekarang bagaimana dengan ada CCTV, bukan CCTV apa? Dengan ada kamera ya di televisi, di masjid-masjid besar di bawahnya ada buat kamera. Nah itu membantu juga. Jadi intinya adalah agar sah berjamaah, makmum harus mengetahui gerakan imam, baik melihat imam langsung atau melihat saf di depannya, saf yang berjamaah dengan imam, atau mendengar mubalik itu yang meneruskan tradisi haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu namanya mubalik. Nah sekarang kita ada namanya dengan pengeras suara, alhamdulillah. Nah yang kemudian yang berikutnya adalah alla yakuna bainal imam wal ma'mum fasilun makaniyun kabir. Ya, jadi jangan sampai imam dan makmum itu ada pemisah. Misalnya sholat berjamaah ini di Masjid Baitur Rahim. Karena banyak misalnya ada yang sholat di sana, di ujung sana misalnya. Kemudian terputus dengan rumah, terputus dengan warung, terputus dengan sungai misalnya. Itu nggak boleh. Jangan sampai terputus, harus nyambung. Nah, jadi oleh karena itu kalau termasuk juga kalau di jalan raya harus disambungkan. Nah, kecuali kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi oleh karena itu antara makmum dan imam jangan diselang dengan tempat tertentu yang besar. Misalnya dengan rumah, baru di sini ada makmum, imam di sini. Ada rumah dulu terhalang, ada warung dulu terhalang, ada supermarket dulu terhalang. Nah, itu akan membuat sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang terakhir, an yanwiyal muqtadi al-jamaah awil iqtidaa. Ini penting Bapak Ibu, bahwa makmum ketika sholatnya itu harus niat berjamaah. Masanya usolli fardhu zuhri, tambahkan apa? Jamaatan atau ma'muman atau iqtidaan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblah, adaan, tambahkan apa? Ma'muman atau adaan misalnya jamaatan atau iqtidaan. Pokoknya ada niat berjamaah. Karena kalau tidak ada niat berjamaah, wa yusyratu an takuna niyyah ma'a takbiratul ihram. Falau taraka niyat al-iqtida wa taba'u fi dzalika fi intiqafa batalat salatuhu in iqtadat mutaba'atu an yantidhon kasiran urfan. Jadi niatnya pas takbir ihram, usolli fardhu zuhri jamaatan atau ma'muman, ada makmum. Kalau seandainya dia tidak ada niat makmum, lalu ikut-ikut berjamaah, batal salat makmum. Kenapa batal salat makmum? Karena dia salat itu mengikut-ngikut yang di depan. Itu apa sebabnya? Nah, ketika dia niatnya memang berjamaah, maka ngikut-ngikut imam yang sholat menjadi sah sholatnya. Itu maksudnya. Maka perlulah kita ketika sholat berjamaah, tambahkan niatnya apa? Ma'muman. Kalau imam tidak apa-apa. Imam bisa jadi imam, gak ada niat imaman. Usolli fardhu zuhri, gak ada imaman, enggak. Allahu Akbar. Sah sholat imam, meskipun berjamaah. Tapi pahala imam menjadi munfarid. Tidak berjamaah. Kenapa? Karena tidak ada niat imaman. Tapi sah sholatnya. Kenapa sah sholatnya? Karena imam gak ngikuti orang. Imam diikuti oleh orang, gak ngikuti orang. Karena dia gak ngikut orang, sah sholatnya. Meskipun gak pakai imaman. Cuma pahalanya pahala sholat munfarid. Meskipun jamaahnya ratusan orang. Tuh, pengaruh niat berpengaruh dengan kesahan sholat, berpengaruh dengan pahala sholat.
Tapi kalau makmum, dia makmum misalnya, kemudian dia sholat, tidak ditambah dalam niatnya makmuman, sholat makmum tidak sah. Sholatnya tidak sah. Maka pastikan oleh Bapak Ibu ketika berjamaah, niat Bapak Ibu adalah makmuman atau iqtidaan atau jamaatan sehingga sholatnya menjadi sah. Nah, demikian Bapak Ibu, insyaallah kita nanti akan lanjutkan kepada bab-bab berikutnya yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita diskusikan, ada yang perlu kita diskusikan baik menyangkut sholat berjamaah atau juga masalah-masalah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab wa jazakumullahu khairan katsira wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin itu, ucapan amin itu bagi makmum wajib kan Pak? Atau ada yang kadang ada yang nggak ikut amin juga Pak? Betul. Kalau aminnya kencang banget, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali Pak Muhammad. Amin itu adalah di antara yang khusus untuk membaca Al-Fatihah. Bahkan kata para ulama juga sebaiknya amin ini dibaca selama baca Al-Fatihah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Amin itu artinya, ya Allah, Allah mustajib, ya Allah kabulkan doa kami. Di antara keistimewaannya adalah ketika orang membaca amin bareng dengan imam, amin, maka para malaikat akan memohonkan ampunan untuk yang membacanya. Nah, lalu bagaimana, apakah dikeraskan atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i disunatkan dikeraskan. Amin. Tapi tentu gak keras banget. Amin. Gak kayak di kampung-kampung itu kalau kita tarawehan. Amin. Gak demikian. Amin. Biasanya anak-anak kalau kita di kampung begitu. Bapak-bapaknya jarang. Nah, jadi amin dianjurkan. Kecuali dalam mazhab yang lainnya, mazhab Hanafi misalnya pelan gak ada aminnya. Waladhdallin, diam semuanya. Ada cerita, ada orang Indonesia berangkat ke Pakistan, dia sholat berjamaah, waladhdallin, kalau Indonesia amin, amin, sendiri dia amin. Yang lain nggak ada mengeraskan. Dia kenapa katanya? Karena dalam mazhab Hanafi tidak dikeraskan aminnya, tapi dalam mazhab Syafi'i dikeraskan. Tapi dikeraskan maksudnya bukan keras yang keras banget. Amin, ya. Jadi terasa buk. Bahkan kalau bisa bareng, imam juga disunahkan membaca amin juga, sehingga aminnya imam bareng dengan aminnya makmum. Nah, itu punya kelebihan tersendiri, mohon. Silakan. Tapi kalau dikeraskan keras banget, nah, itu tidak dianjurkan. Hanya dikeluarkan suaranya, dikeraskan suaranya, termasuk diantara sunnah membaca amin dalam mazhab Syafi'i khususnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Pak Waalaikumsalam, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan gini Pak, saya sekeluarga pergian lah istilahnya. Apa Pak? Mau pergi Om Pak. Nah, kita sholat berjamaah di rumah, tapi bacaannya antara suami dengan istri, bagusan istrinya. Oh betul, iya, betul. Betul, aywa. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali. Allahu Akbar. Ini banyak terjadi. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik Haji Maratun. Nah, pertama sekali lagi kita perlu sepakati terlebih bahwa yang disebut dengan bagus bacaannya bukan suaranya ya, bukan suaranya, bukan lantunannya, tapi betul bacaannya. Dari segi makharijul hurufnya, kemudian tasdidnya. Kalau panjang-panjang mungkin tidak terlalu masalah kata para ulama karena tidak mengubah makna. Misalnya maliki dibacanya lebih dari dua harokat, maliki masih mending lah. Tapi kalau untuk tasdid atau yang lainnya. Nah, kalau seandainya demikian keadaannya, maka kalau suami bacaannya betul, cuma suara istri lebih bagus, suara istri bacanya lebih indah, sah dua-duanya. Karena patokannya betul bacaannya. Nah, sekarang terjadi yang kedua, suami tidak betul bacaannya. Nah, karena belajar juga sama istri. Udah gitu malas lagi, jarang dia belajar sama istri. Karena istrinya ngomel-ngomel gitu. Kata istrinya, belajar sama yang lain daripada sama marah-marah. Ini ketika menyebutkan kho dan ain, kho, dibuat aja sama istri. Misalnya, ini bacaan imamnya tidak bagus. Istri bagus. Sisi yang lain, istri nggak boleh jadi imam. Karena makmumnya harus perempuan. Apa yang sebaiknya dilakukan? Dalam mazhab Syafi'i memang ini berlaku untuk semuanya. Maka istri ikut aja berjamaah dengan suami. Kemudian nanti sebaiknya istri mengulang lagi.
Kalau bacaan suaminya parah. Tapi yang pertama menghormati suami. Nah, kalau suami tersinggung, isi mengurangnya pelan-pelan aja. Apa sembunyi-sembunyinya. Maka di sini Bapak Ibu sekali lagi ini untuk umat Islam dimanapun juga untuk termasuk kita semuanya, wajib kita belajar Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang wajib dipelajari dengan betul dan baik Al-Fatihah. Yang lainnya terserah dah. Kasarnya begitu. Alhamdulillah di Baitul Rahim ini ada Ustaz Syamsi, alhamdulillah. Maka dimanfaatkan. Nah, jadi itu pastikan Bapak lagi. Itu menyangkut semua aspek. Karena seandainya memang untuk belajar yang betul sampai semuanya udah usia senja agak susah. Ya paling tidak Al-Fatihah aja. Nah, kamu imamnya nanti. Nah, kalau Bapak sekarang imamnya duhur dan asar, aman, Pak. Duhur dan asar sah semuanya. Ya, sah kalau salah. Kenapa? Karena memang tidak terdengar. Nah, aman. Jadi nanti, kita berjamaah duhur asar aja enggak? Ya. Jadi dengan isi tetap duhur asar maghrib bisa kalau kita berpergian ya. Tapi nanti isi misalnya kalau dia lebih bagus, Bapak jangan tersinggung kalau isi kemudian mengulangi sholatnya. Karena berlaku untuk semuanya. Jadi sekali lagi usahakan maka untuk surat Al-Fatihah ini Bapak Ibu bahagia, masing-masing dari kita mungkin anggota keluarga kita, istri kita, anak kita termasuk kita datangkan ke Ustaz Syamsi untuk dites, untuk belajar bareng-bareng. Di seluruh Baitur Rahim, seluruh masyarakat di sini, kalau itu satu-satunya wajib, yang lainnya enggak. At-tahiyat betul dibaca harus at-tahiyat, tapi kan enggak kedengaran sama yang lain, kita aja yang mendengarnya. Tahiyat mubarakatuh itu enggak harus. Tapi Al-Fatihah kalau pas maghrib dan isya dikeraskan. Nah, sekarang begini, saya punya trik misalnya. Apa? Maghrib dan isya enggak dikeraskan bacaannya. Tadi suami bacanya kurang bagus. Istri bagus banget bacaannya. Mah, gini aja deh. Kita maghribnya enggak usah dikerasin suaranya. Bagaimana? Sirkan. Salatnya berjamaah sah salatnya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala dijaharkan. Itu akan lebih aman. Kalau misalnya nggak mau diulang, itu di antara jalan terakhir. Kalau misalnya tiba-tiba suami tersinggung, istrinya sholat lagi, atau istrinya malas sholat lagi, waktu udah kita aman. Jalan tengah apa? Jalan tengah disirkan aja. Nah, disirkan. Meskipun itu menyalahi sunnah, tapi sholatnya tetap sah. Menyalahi tetap sah. Jadi itu diantaranya. Maka sekali lagi solusinya dari sekarang sama-sama untuk Al-Fatihah ini pastikan kita benar tasdidnya, baca makhraj hurufnya dengan baik. Adapun yang lainnya tidak. Karena surat Al-Fatihah berkaitan dengan masalah yang tadi mohon. Demikian Pak Haji mohon. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan belajar ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Di kondisi kita di tempat umum saat ini kita sering bepergian, yang seperti di stasiun maupun di rest area. Ada kondisi misalkan kita datang sudah selesai sholat jamaah yang utama, nah, kita mau sholat ini, kemudian kita tahu bahwa kita itu sendirian. Nah, dan biasanya itu nanti ada orang yang datang, yang nyambung yang kita jadi imam. Nah, kita sebaiknya di awal itu niatnya sendiri atau imam. Meskipun belum ada jamaah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kondisinya misalkan ada di tempat umum itu ada imam dan makmum yang niatnya jamaah qashar. Tapi kita niatnya biasa saja, sholat biasa. Mereka duduk sama asar. Kita hanya niatnya sholat biasa. Apakah kita ngikutin jamaah yang tadi atau kita sendiri? Sebaiknya pilihan kita. Betul. Terus yang terakhir mungkin sama di perjalanan juga. Ini kemarin saya lakukan, apakah itu sesuai apa enggak? Jadi saya berangkat dari stasiun awal itu jam 5 sore. Tentunya maghrib tidak bisa sholat. Ya ada pilihan apa sholat di atas kendaraan atau nanti sampai di rumah. Nah, pilihan saya berangkat jam 5 sore sampai rumah itu jam 2 malam. Nah, saya niatnya jamak takhir. Jadi saya jamak maghrib dan isyaknya di rumah, tidak di kereta. Apakah sebaiknya sebenarnya harus sholat di
kendaraan atau jamak tahlil di rumah setelah sampai. Betul, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali Pak Haji Adi, barakallahu fiik. Yang pertama, nah ini sering terjadi juga, kita sholat sendiri tiba-tiba ada yang nepuk, kemudian ikut dengan kita. Bagaimana kita? Maka ketika kita ditepuk jadi imam, langsung saat itu jadi imaman sebagai imam. Nah, ya, tidak ada masalah. Jadi oleh karena itu, ketika kita misalnya sekali lagi kita sholat sendiri, tiba-tiba ada yang nepuk, ini kita tadi niatnya pertama munfaridan aja seperti usolli sunatan, usolli fardhu zuhri, mustaqbil adaan, nggak ada disebutkan imaman pertama karena kita sendiri. Tiba-tiba ada yang nepuk, maka saat itu dalam hati kita imaman sebagai imam. Nah yang kedua, mana yang paling bagus? Apakah saya sholat sendiri atau ikut dengan jamaah yang dia jamaah qashar? Sementara saya adalah sendiri. Nah dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan beda niat antara imam dan makmum. Jadi artinya kalau dia imamnya sholat duhur, kita sholat asar, boleh. Imamnya di qashar, kita itmam, boleh. Imamnya misalnya sholat sunat, kita sholat wajib, boleh. Selama gerakan sholatnya sama, nggak beda, aman, sah menurut mazhab Syafi'i. Kecuali mazhab Maliki. Mazhab Maliki harus sama, niat imam dan makmum. Imamnya zuhur, makmum zuhur, harus sama. Kalau imamnya sunat kita wajib nggak boleh. Dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Syafi'i boleh. Kecuali kalau beda gerakan. Misalnya kita berjamaah dengan orang yang sholatnya sholat gaib. Sholat gaib, sholat jenazah yang gaib yang menjenazah ada. Allahu Akbar, kita ikut juga. Tiba-tiba Allahu Akbar yang kedua dia. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Nah, kita nggak sah sholatnya karena nggak sama gerakannya. Tapi kalau dengan sholat sunat, sholat duhur beda, sama nggak ada rukunya, ada sujudnya, sama gerakannya. Maka yang paling baik mana? Yang paling baik adalah ikut berjamaah. Kenapa? Karena berjamaah itu pahalanya besar sekali, besar sekali. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama hidup beliau. Sampai ada hadis kata Rasulullah SAW, kalau seandainya mau bisa ya, kalau bisa, saya biar orang untuk jadi imam di masjid. Saya akan keliling orang, mencari orang-orang yang enggak sholat berjamaah, saya bakar rumahnya. Sampai demikian kata Rasulullah SAW. Ini pentingnya sholat berjamaah. Maka oleh karena itu Pak Ari, sholat berjamaah dengan bersangkutan, meskipun yang bersangkutan mungkin duhur, mungkin asar, mungkin di qashar atau itmam. Nah, jadi kita mengutamakan yang berjamaahnya, kemudian kita lanjutkan rakaat yang kurangnya setelah mereka selesai, kalau mereka mengqashar sholatnya. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana yang paling baik. Tadi berangkat jam 5. Apakah saya sholat di kendaraan maghrib dan isyanya atau di jamak takhir? Kalau seandainya keadaan kita bisa melakukan nanti di jamak takhir, tidak mungkin dilakukan di waktunya. Memang yang paling bagus sholat itu dilakukan pada masing-masing pada waktunya, paling bagus. Tapi keadaan kita gak memungkinkan misalnya karena berbagai hal. Sehingga kalau saya beristirahat dulu gak mungkin. Mana yang paling bagus? Selama sholat itu bisa dijamak, baik takdim atau takhir, maka ambil yang jamak saja. Karena kalau kita sholat di atas kendaraan, banyak hal yang tidak terpenuhi. Kecuali kalau kita ambil sholat berkendaraan itu, kalau misalnya asar gak kekejar, nyampe ke rumah maghrib. Dan asar dengan maghrib ini gak bisa dijamak, bukan pasangannya. Kalau duhur dan asar aman, maghrib dan isya itu memang aman, itu pasangan untuk dijamak. Jadi saya berangkat nih, sekarang asar. Aduh, saya nggak mungkin sampai ke rumah asar kecuali dia maghrib. Saya nggak mungkin berhenti juga karena memang udah tengah-tengah. Maka sholatlah semampu mungkin kita asar saat itu, sehingga kita melakukan sholat sedapat kita meskipun rukunnya tidak terpenuhi untuk menghormati waktu sholat asar. Nah nanti begitu sampai di rumah atau di tempat istirahat, kita ulang sholat asar tadi. Jadi sholat yang pertama itu menghormati waktunya, sehingga kita tidak melakukan sholat di luar waktunya. Kemudian nanti setelah sampai kita ulang lagi sholat asarnya tadi. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Kecuali kalau pas asar kita ke pinggir jalan dulu, gelar sajadah, aman, berdiri sholat seperti biasa, itu rukun dan syaratnya terpenuhi. Ini misalnya sholatnya di atas kendaraan yang sambil duduk. Kita kan nggak tahu juga kemana kiblatnya, kemudian sujudnya, kemudian berdirinya juga kita tidak lakukan. Nah itu rukun-rukun dan syaratnya banyak yang tidak terpenuhi. Maka pas sampai kita harus ulangi sholat tersebut dalam mazhab Syafi'i.
Ada ulang tersebut. Nah, tapi kalau untuk maghrib dan isya, maka ini dua-duanya bisa dijamak. Pak Ari bisa mengambil yang kedua tadi, yaitu dijamak takhir. Udah, saya nanti lakukan aja jamak takhir. Meskipun mungkin Pak Ari bisa berhenti di rest area. Tapi kenapa? Karena jamak takhir ini rukhsah, keringanan bagi orang yang bepergian. Boleh diambil meskipun kita bisa istirahat dulu, bisa sholat dulu misalnya, karena kita dikejar waktu. Yang paling baik betul bahwa kita sholat masing-masing pada waktunya. Tapi kalau keadaan kita sedang musafir bepergian, kemudian juga saya nggak dilakukan sekarang maghribnya, nanti aja niat di jamak takhir. Kalau sudah sampai ke rumah, insya Allah sampai ke rumah udah jam 11 atau jam 12 atau misalnya jam berapa saja, yang penting sebelum subuh, nah itu juga boleh. Nah, demikian kajian iman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kalau untuk pas berjamaah tadi kan dijelaskan ada salah-salah nggak ketika kita mufarokoh dalam keadaan apa saja gitu yang ininya. Betul. Dianjurkan untuk mufarokoh. Betul. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz Santi, pertanyaan bagus sekali. Jazakallah khairan katsira. Mufarokoh itu Bapak Ibu lagi adalah niat kita berpisah dari berjamaah. Mufarokoh namanya, mufarokoh, berpisah dari berjamaah. Jadi artinya tadinya bermakmum, sekarang jadi sholat sendiri. Nah, kapan kita dianjurkan dalam hal demikian? Pertama adalah ketika misalnya imam, kita yakin imam ini batal sholatnya. Misalnya ketika sedang sholat, kita mendengar sendiri di belakang dia kentut, kedengaran dan mencium, kita yakin dia kentut, tapi imam melanjutkan sholatnya. Astagfirullah, ini kita yakin dia batal sholatnya, batal wudunya. Apa? Kita niat mufarokoh. Tapi tadi sebaiknya kita lanjut aja kalau kita berjamaahnya banyak, agar tidak terhindar fitnah. Ini imam kok lanjut terus, padahal kita kentut. Yakin lanjut aja ikut dengan imam. Begitu selesai kita ulangi dalam prakteknya. Tapi itu yang pertama, keadaan niat mufarokoh. Atau yang kedua, kita yakin imam kelebihan rakaat. Ini zuhur 4 rakaat, saya yakin ini. Ini yang kelima, karena betul-betul saya hitung. Saya yakinnya. Bukan ragu-ragu. Ini ragu enggak. Kita yakin. Dan kalau berjamaah, beberapa orang juga, banyak orang juga yang sama dengan kita. Diam juga. Imam naik ke atas, kita diam. Misalnya kita diam. Nah, saat itu kita boleh niat mufarokoh atau nunggu imam, boleh. Nunggu imam datang sampai tahiyat, tapi kita jangan ikut berdiri. Karena kalau seandainya kita ikut berdiri juga, kita yakin itu yang kelima, batal sholat kita. Ya, misalnya kita udah 4 rakaat, imam berdiri lagi, Allahu Akbar, kelima. Ini kok kelima? Yakin kita kelima, jangan ikut naik berdiri, diam aja. Dalam keadaan diam begini, kita ada 2 pilihan. Nunggu imam nanti pas tahiyat, nanti bareng sama imam tahiyatnya, dan salamnya bareng. Assalamualaikum imam, kita salam. Atau saat itu kita udah saya niat mufarokoh dari imam saat itu. Kemudian kita tahiyat, kemudian salam duluan. Ini boleh. Tapi itu kalau kita yakin dan kita didukung dengan data kuat, dalam artian orang-orang banyak seperti kita, diam berdiri. Tapi kalau seandainya jamaah banyak, kita yakin ini rakaat yang kelima, ternyata imam berdiri dan yang lain berdiri kecuali kita sendiri, berarti keyakinan kita dipertanyakan. Nah, berarti kalau demikian kita nggak ada lagi, ikut aja dengan imam. Mungkin kita yakin yang kurang tepat, karena yang lain tidak ada yang diam. Itu diantara keadaan di mana kita boleh niat mufarokoh dari berjamaah. Atau mungkin misalnya tadi ketika imamnya bacanya tidak baik, Al-Fatihah tidak betul, niat mufarokoh boleh. Cuma dalam prakteknya usahakan ambil aja yang jalan tengah, ikut aja dengan beliau, kemudian sudah selesai kita ulang sholat kita untuk menghindari fitnah. Nah, itu Ustaz Simon. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Mon, silakan Pak Albert. Saya mau tanya soal kerapatan saf. Betul. Jadi pada kejadian saya akhirnya di saf belakang tapi sendiri. Betul. Tapi sebenarnya ada saf yang di depannya itu sebenarnya ada celah. Cuman ada jamaah tuh terlalu lebar gitu. Betul. Artinya dia nggak merapatkan ke sebelahnya. Itu kita kalau biar masuk menggesernya caranya gimana? Betul. Biar dia merapat untuk. Betul. Nah, karena saya takut jadi ganggu, jadi saya sendiri. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah sholat Jumat, terus ada beberapa jamaah karena di luarnya jadi panas, itu ada yang melipir ke bawah pohon, sedangkan yang di sini tuh ada gitu. Itu
Itu gimana? Betul, mohon. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Kesempatan bagus sekali Pak Abed, mohon. Pertama, merapatkan saf Bapak bagian. Merapatkan saf menurut para ulama tidak mesti kaki nempel dengan kaki, itu yang pertama. Nah, ini yang kadang ia juga menimbulkan kadang ini juga karena ada satu misalnya yang harus nempel kaki, yang satu gak mau kurang nyaman nih, akhirnya kejar-kejaran kaki sedang sholat. Jangan sampai terjadi. Nah, jadi maksudnya lagi ya, para ulama mengatakan jika kalau sholat itu misalnya kaki kita itu jangan lebih dari lebar bahu kita maksimalnya. Kalau bisa cuma 1 jengkal aja. Ini kan kaki kanan, kaki kiri. Nah, ini jaraknya 1 jengkal aja. Ya, jadi jangan sampai lebih dari itu. Nah, bagaimana kan harus rapat dengan sholat? Rapat dengan sholat tidak mesti rapat kaki. Ketika kita misalnya begini, rapat begini, pundaknya lebih lebar, otomatis akan dekat dengan siapa? Dekat dengan makmum yang lainnya. Para ulama mengatakan yang tidak dikatakan celah tersebut yang tidak boleh itu kalau masih ada space 1 orang. Kalau misalnya ada agak longgar-longgar sedikit masih tidak ada masalah. Karena kita nanti dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan tahiyat akhirnya. Tahiyat akhir kita ini dianjurkan tawarruk, duduk begini. Dan duduk begini ini perlu space yang lebih luas. Ini sunnah untuk mengambil sunnah. Jadi kalau seandainya mengambil mazhab Hanafi bahwa tahiyat akhirnya duduknya begini seperti orang Arab, aman. Kalaupun kita rapat begini kan duduknya. Sementara kita nanti tahiyat akhirnya akan begini. Belum kalau yang mohon maaf sekali lagi, badannya agak gemuk. Nggak bisa begini, kita mungkin begini. Karena kekurangan gizi bisa begini. Tapi yang agak gemuk misalnya akan begini. Ya, jadi makanya perlu ada space. Maka tidak perlu misalnya dirapatkan kakinya. Jadi meskipun agak space segini nggak ada masalah. Tapi yang jangan longgar sekali. Nah, kemudian kalau seandainya beliau ada space, bisa Bapak bilang aja kalau misalnya belum mulai sholat, Pak mau Pak agak geser, nggak ada masalah. Udah sholat kan? Udah mulai sholat. Aku udah betul. Kau udah betul. Kalau udah sholat demikian kita sendiri aja. Khawatir menimbulkan fitnah. Nah, mungkin Bapak itu memang ingin agak lebih luas, mungkin kakinya sedang kurang nyaman atau sebagainya, sehingga agak space-nya. Sendiri aja Pak Albert di belakang untuk khawatir terjadi fitnah. Nah, kemudian kalau seandainya begini Bapak Ibu ada sholat, tiba-tiba misalnya kakinya harus rapat, apa sikap Bapak Ibu? Jangan kejar-kejaran kaki, kasihkan aja Bapak Ibu. Jadi artinya tetap begini kita kejarkan. Karena nanti Bapak Ibu ini kalau seandainya ini maaf ini, Pak Albert boleh izin berdiri Pak Albert? Maaf. Nah, kalau seandainya misalnya Bapak ya, kita terlalu lebar begini gitu. Ini kan dari kurang bagus Bapak ya. Nanti Pak Abed misalnya 1 jengkal Pak, misalnya 1 jengkal Bapak. 1 jengkal, nah segini misalnya Pak ya. Nah, kita mengejar. Kalau memang dia dasarnya bahwa kaki itu harus nempel, dia akan ngejar begini terus. Tuh, jadi begini Pak. Shotnya begini. Ini nanti ketika tahiyat akan longgar. Jangan tahiyat, ketika sujud kan dia begini. Jadi ada space kosong. Maka para ulama mengatakan itu tidak disunahkan untuk merapatkan harus begini. Maksimal kalau kaki kita mau lebar hanya sebahu saja. Maksimal. Kalau bisa 1 jengkal saja. Nah, ini. Dan ini menunjukkan lebih keajrihan kita, kekhusyuan sholat kita di hadapan Allah. Tuh. Allahu Akbar misalnya. Ya, kemudian kalau seandainya Bapak misalnya ada yang harus kena juga, ya kasihkan juga. Yang kedua kata para ulama, kenapa ditempelkan begini tidak? Apalagi yang misalnya harus begini nih, harus tumit kena tumit begini. Ini terkadang ada orang yang nggak nyaman. Nah, nggak nyaman. Dan ini tidak termasuk bagian dari sunnah berjamaah. Menurut para ulama, kalau demikian, ada yang tidak nyaman, sehingga nanti selain ada sunnah yang lainnya yang terkurang, tuh dia jadi lebih dari bahu, kemudian dia membuat mungkin tidak nyaman ke yang di sampingnya, kemudian ketika dia sujud akan menjadi ada celah juga. Jadi pada akhirnya sama juga, beliau ingin rapat dengan disegirkan begini, yang lainnya hanya begini, sama saja. Pada akhirnya nanti pada tahiyatnya ketika dia sujud, kalau begini, sujudnya begini juga. Tapi kalau begini, ketika sujud akan menjadi lebih sempit, lebih menyempit. Nah, jadi oleh karena itu dalam hal ini maka yang misalnya ingin merapatkan demikian tidak apa-apa, tapi tidak perlu memaksakan. Jadi usahakan hanya ya maksimal bahu kita maksimal, ya mungkin segini. Lalu bagaimana kalau ini, apakah harus ke kiblat begini atau boleh begini? Terserah, karena patokannya ini dada.
menghadap kiblat itu dada kita. Ya, kalau bisa kita luruskan jari-jari kita alhamdulillah. Kalau enggak, ya sambil begini enggak ada masalah. Jadi kalau sekali lagi Bapak Nagia, jadi tidak perlu kemudian terlalu lebar seperti ini. Jadi kita maksimalkan hanya dengan bahu maksimal kita. Syukur-syukur hanya 1 jengkal. Sehingga Pak lihat nih, maaf satu jengkal. Tuh, ini kan masih ada lihat, ini kan ada celah kan Pak, ini kata ada celah. Tapi lihat, ini bahu dengan bahu kena. Bahu dengan bahu udah rapat, meskipun ini ada celah. Jadi patokannya bukan di sininya, tapi kita sudah rapat begini. Jadi oleh karena itu maka tidak perlu misalnya kakinya harus nempel, karena ketika kaki begini pun, Pak Albert begini pun, kami udah kena ini. Kalau memang batalnya kena, meskipun kata para orang boleh nggak sekalipun nggak kena, ada celah sedikit tidak ada masalah. Agak ada masalah. Yang penting jangan sampai 1 orang di sini kosong begini. 1 orang, nah ini kosong, nah ini nggak boleh. Ya, karena ini celah, bisa masuk 1 orang. Nah, itu kejadian gitu saya. Oh masih ada 1 celah, betul. Celah, makanya saya masuk ke sini, saya menyelip gitu mau geser. Dia biar ke sini gitu. Digeserkan begitu ya, jangan. Betul. Gitu. Kalau memungkinkan misalnya, kalau tangan diginikan digeser, silakan. Tapi khawatir dianya memang tidak nyaman kalau dengan tangan begitu soal digeser. Maka kita usahakan yang pertama gitu demikian, misalnya pelan-pelan beliau geser, alhamdulillah berarti kita geser juga. Nah kalau seandainya tidak, maka biarkan seperti biasa sehingga untuk menghindari terjadinya fitnah. Demikian Pak Jalil. Terima kasih Pak Jalil.